Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Pasir. Saya kabar Taka, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, lokasi pemilihan Adipati Kesultanan Pasir ada di bagian dalam ya. Coba kita masuk ya, kurang lebih sekitar 2000 meter ya teman-teman. Langsung saja kita ke lokasi. Perjalanan kita kali ini yaitu menuju ke Penajam Pasir Utara untuk mengikuti kegiatan pemilihan dan pengukuhan Adipati Kesultanan Pasir. Tepatnya yaitu di Desa Sesulu, Kecamatan Waru. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di lokasi tempat pemilihan Adipati ya Kesultanan Pasir yang ada di Tanah Penajam Pasir Utara. Dalam pemilihan Adipati Tanah Penajam Pasir Utara ini terdapat 3 kandidat, diantaranya Haji Sahrudin bin Haji Sidik, Tutus Haji Oko atau Anden Oko, kemudian Haji Abdullah bin Haji Arab, dan Haji Supriyadi bin Haji Abdul Sahid. Namun yang terpilih yaitu Yang Mulia Haji Sahrudin bin Haji Sidik dengan diberi gelar Pangeran Natajaya Kusuma. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan saya meminta maaf bila mana dalam hal ini terdapat kekurangan atau kehilapan dalam acara ini. Nah, kemudian saya tadi berjanji karena disuruh baca misi dan visi. Ini sekedar saya baca, tapi tidak mungkin kalau di dalam tidak ada kebersamaan kita untuk memajukan daerah kita, apalagi sudah kita kenal. Tidak mungkin tidak. IKN ini akan terus berlanjut dalam pembangunan. Ini sudah jelas ke depan. Apakah sebelum Indonesia Emas 19 tahun 2024 nanti, nah, kita mungkin bukan kita menuntut zaman kebawah tidak ada, tapi anak cucu kita. Mengapresiasi kegiatan ini, tentunya ini bisa menimbulkan mengingat kembali budaya kita yang budaya pasir ini sebenarnya sudah lama tidak muncul kan. Jadi mungkin ini adalah termasuk salah satu bagaimana mengembangkan budaya, sehingga budaya pasir itu bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pasir maupun sekitar. Melihat kondisi yang kita lihat pada hari ini Pak, minimnya fasilitas yang perlu kami sampaikan kepada Bapak, apa tanggapan pemerintah untuk kedepannya dengan adanya ini situs peninggalan sejarah? Ya, itu yang disampaikan tadi Yang Mulia Sultan, bahwa adanya situs-situs budaya ini perlu kita optimalkan, perlu kita bangun, perlu kita tambah kegiatan-kegiatan yang contoh seperti di Penajam Pasir Utara itu ada setiap tahun ada nondol. Nah itu bagaimana budaya-budaya kita di sana itu menyatu, bukan cuma budaya pasir saja, tetapi ada setiap ada tarian itu ada tarian yang mengajak untuk menjadi satu kesatuan, sehingga nanti itu seperti yang mulai bukan juga bahwa Kesultanan Pasir ini adalah untuk mengakomodir seluruh budaya-budaya kita satukan persatuan dan kesatuan kita, tidak mengkotak-kotakan etnis, suku, agama manapun, karena kita terakhir sama dan NKRI harga mati bagi kita. Yang kedua, terbentuknya Adipati ini tujuannya untuk merangkul, artinya menggali kembali sejarah peradaban Pasir yang punya negeri, mereka ada dulu. Nah, sekarang kita ada. Artinya mari kita bersama-sama junjung tinggi adat budaya Pasir ini untuk generasi seterusnya. Dan mudah-mudahan ini cikal bakal bahwa peradaban Pasir di tanah PPU ini adalah cikal bakalnya ibu kota negara yang sekarang kita sebut Nusantara. Nah, mudah-mudahan lahirnya Adipati ini membawa manfaat bagi masyarakat Pasir, bagi Penajam Pasir Utara, masyarakat seluruhnya, dan secara keseluruhan Indonesia. Nah ini membawa misi bahwa setiap ada kegerakan kebudayaan, semua koordinasi itu melewati Adipati di Penajam Pasir Utara. Terima kasih Pak Sultan. Ini lagi kaitannya dengan perhatian pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan pemerintah provinsi dengan terbentuknya Adipati di PPU ini, harapan Yang Mulia seperti apa? Mudah-mudahan kita kolaborasi ya, artinya antara pemerintah
Penajam Pasir Utara dengan provinsi dan ibu kota negara. Nah, mudah-mudahan situs-situs bersejarah seperti yang ada di sebelah sini kuburan Anden Oko dan seluruh yang ada situs-situs terkait budaya, kita berharap supaya bersama-sama ada penganggaran dana anggaran. Kalau tadi bicara juga dengan DPR Penajam Pasir Utara, ayo kita bangun budaya, karena budaya ini milik kita semua, bukan golongan pasir, tetapi bangsa Indonesia. Kita majukan, kata Soekarno kan, jangan sekali-sekali melupakan budaya atau sejarah. Jas merah. Sebagai harapan Pak Yang Mulia, kita tahu sampai sekarang Pangeran Raja Anden Oko ini belum mendapatkan anugerah dari pemerintah sebagai pahlawan nasional. Begitu Pak Mulia. Ya. Bagaimana harapan sebagai Sultan Yang Mulia ke depannya masyarakat Pasir dan pemerintah Kalimantan Timur khususnya PPU, harapan Yang Mulia seperti nanti kita dorong, artinya jangan bosan-bosan mendorong, karena pahlawan nasional itu ada beberapa kriteria yang harus kita lewati. Nah, mudah-mudahan dengan perjuangannya Anden Oko yang betul-betul mengusir penjajah sebagai pahlawan yang dulu kita kenal dengan kepiawaian beliau mengusir penjajah kolonial Belanda di tanah Sesulu ini, Penajam sekarang ini, PPU pada khususnya kabupaten. Nah, ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah supaya diperhatikan, ya mudah-mudahan Anden Oko ini bisa menjadi pahlawan nasional pertama Pasir. Nah, ini kita berharap karena memang betul-betul beliau adalah pejuang, bukan rekayasa, dan memang semua hampir tokoh-tokoh Pasir mengetahui dengan perjuangan mereka terhadap pengusiran terhadap Belanda pada zaman itu. Sebagai pribadi utamanya, saya hanya mengharapkan dan doa semoga terutamanya dari pemerintah bisa memperhatikan kami dari etnis Pasir Utama dan etnis pada umumnya. Dalam hal ini, bagaimanapun halnya nanti dalam pembangunan, mudah-mudahan pemerintah bisa memperhatikan, artinya apapun sifatnya hak masyarakat tetap diakui hak masyarakat, tapi kan ada suatu sharing, artinya dalam pertemuan itu saling artinya legowo aja sehingga bisa pembangunan berjalan lancar, artinya etnis Pasir dan baik pun lain Pasir yang ada pada lokasi itu bisa dengan legowo memberi haknya kepada pemerintah sesuai dengan artinya hasil artinya rapat keputusan bersama, artinya sehingga tidak ada, mudah-mudahan pengharapan saya tidak ada menjadi suatu artinya yang jelas kita mengharapkan kedamaian, artinya itu yang utamanya. Makanya saya katakan tadi, mungkin kita dengar bersama, pengharapan saya mulai hari ini mudah-mudahan dari masyarakat Pasir sendiri saya minta apapun sifatnya itu tidak melalui emosional, kita tetap duduk bersama dan kita punya pemimpin, terutama pemimpin besar itu Sultan yang ada di Pasir Induk. Melalui itu mungkin bisa kita serahkan apa yang terbaik untuk kita demi kelangsungan artinya negara kita ini melalui artinya lanjutan daripada pembangunan oleh pemerintah yang menghasilkan. Adipati, perjuangan itu harapan Adipati seperti apa? Ya, ini saya pernah katakan kepada dari beberapa artinya yang mendatangi gubuk-gubuk saya. Kami dari Juriat Anden Oko memang berharapnya tidak mengharap satu artinya yang artinya sejelasnya akan diangkat. Itu artinya adalah pertimbangan yang sesungguhnya dari pemerintahan pusat. Bagaimana atas mempertimbangkan perjuangan Anden Oko bersama saudaranya, bersama ponakannya, bersama pengikutnya. Dari semua artinya perjuangan yang dia perjuangkan artinya hanyalah ingin mengusir Belanda pada saat itu dari bumi pertiwi ini sebelum jauh-jauh sebelum merdeka. Karena itu perlu diketahui yang dipimpin oleh Pangeran Emas itu adalah pamannya Anden Oko, yaitu sampai dia tidak bisa buang karena tidak bisa Belanda membawanya ke Batavia. Nah, itulah pengharapan dia langsung mengatakan kepada Belanda, kami tidak bisa diinjak-injak. Bagaimana cara kita saling ada pengertian, tapi tidak ada kerjasama. Nah, itulah Anden Oko dulu semakin kerasnya. Jadi sehingga dia akhirnya tertangkap juga lah pada tahun 1906 akhir. Nah, perlu diketahui. Nah, inilah artinya perjuangan beliau. Dia tidak ada lain hanya ingin merdeka,
ingin lepas dari belenggu penjajahan Belanda. Nah, jadi makanya melalui saya, itulah pendapatnya. Saya artinya tinggal pemerintah yang mempertimbangkan apakah itu bisa diterima atau enggak, itu urusan pemerintah. Yang jelas kami ini biasa-biasa saja. Kalau pemerintah mengatakan itu bisa diangkat, kami mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Itulah artinya dari Allah semuanya. Jadi saya ini hari artinya tinggal pemerintah. Kalau ini memang diangkat, maka kami mengatakan itulah sebagai artinya lihat kami, itulah terangkatlah. Kalau tidak menjadi apa. Itulah arti kami ini biasa-biasa saja, Pak. Artinya karena semuanya keputusan dalam. Contoh hari ini, saya tidak menyangka diri saya diangkat sebagai dari Duriat menjadi adipati. Pembentukan yang kedua. Jadi yang pertama tahun 2023 kita sudah laksanakan pembentukan yang pertama di Tanah Adang. Jadi Adipati Tanah Adang namanya. Nah ini yang kedua ini Adipati Tanah Penajam Pasir Utara. Nah kemudian kedepannya nanti insya Allah kita akan tetap melaksanakan lagi pemilihan adipati-adipati di beberapa daerah yang memang itu tuntutan dari struktur keadatan Kesultanan Pasir. Jadi insya Allah mungkin di tahun ini kita akan coba lagi di Tanah Telake, atau mungkin di Muara Komam, Batu Kajang, atau bahkan sampai ke Pasir Komukan, Kalsel. Yang pertama adipati itu adalah kepanjangan tangan dari Kesultanan Pasir di daerah atau wilayahnya masing-masing, wilayah kepangeranan masing-masing. Tentu karena beliau adalah perwakilan atau kepanjangan tangan dari Kesultanan Pasir, tentu banyak hal yang nanti tidak bisa dilakukan oleh atau dikerjakan oleh Kesultanan, barangkali akan dikerjakan oleh adipati. Salah satu contoh misalnya ketika mewakili Sultan berhalangan dalam satu momen acara yang ada di wilayah keadipatian itu, nanti akan diwakilkan oleh adipati yang bersangkutan. Nah, rencana Yang Mulia Sultan dulu ketika bicara dengan saya bahwa di setiap keadipatian itu atau kepangeranan itu akan dibangun semacam rumah sultan gitu. Nah ini tapi kita tidak tahu itu kapan ya, tapi dalam wacana seperti itu. Nah tentu hal itu kan terkait dengan anggaran. Nah, jadi untuk ini peradaban pasir ini supaya benar-benar terpatok sesuai dengan historis peradaban yang dulu. Ya, jadi seperti itu. Pemilihan dan pengukuhan adipati atau kepangeranan Tanah Penajam Pasir Utara yang merupakan pangeran yang didaulat untuk membawahi wilayah Tanah Penajam Pasir Utara di bawah daulat keadatan Kesultanan Pasir, yaitu Daulat PYM Sultan Dr. H.C. Muhammad Jarnawi SH bergelar Sultan Muhammad Alamsyah III. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh PJ Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara yang diwakilkan oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian dari unsur pemerintah serta aparat TNI dan Polri juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara, tentu saja kita semua berharap tidak menghilangkan eksistensi budaya lokal, termasuk budaya pasir yang ada di Penajam Pasir Utara. Oh ya teman-teman, lokasi tempat pemilihan Adipati Kesultanan Pasir ini yaitu di Desa Sesulu ya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, atau kita kenal dengan Serambi Nusantara. Nah teman-teman, lokasi tempat pemilihan Adipati tadi itu dekat dengan lokasi makam Raja Aji Raden Kusuma ya, bin Anden Noko, Desa Sesulu, Kecamatan Waru. Nah kemudian di depan itu juga ada makamnya ya teman-teman. Nih, coba kita lihat ya. Nah nih, makam Raja Aji Raden Kusuma bin Adenoko ya, wafat 10 Muharram 1357 Hijriah, tahun 1936 Masehi ya. Nah, ini juga komplek makam ya teman-teman sini.
Melalui video ini semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman, terutama terkait perkembangan ibu kota Nusantara, begitupun dengan perkembangan sosial budaya yang ada di sekitar ibu kota Nusantara. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.